Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini balik lagi, welcome back to Podcast Rizka. Podcastnya anak muda yang gaul dan berkarya. Sesuai sama motonya Rizka ya. Yo man, yo. Karena apa kabar Bar? Apa kabar Bar? Kebalik, harusnya gue dong yang Oh nanya. harusnya bener sama gue ya. Iya, Oh, hari ini Tapi kita juga udah lama gak ketemu kan ya. Iya. Gitu. Aduh nih gue. Bawaannya kalau ada mic tuh pengennya megang gini sebenarnya. Aduh, jadi sebenarnya gue agak deg-degan untuk podcast ini, untuk Kenapa? podcast kali ini. Gue ngeri podcast ini paling banyak yang disensor. Oh kalau gitu. ngobrol sama Karena lu. gue banyak ngomong gue jorok. Langsung disensor tuh yang pertama udah. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang menggelegar. Jangan lebay deh. Aris. Masa pandemik gak boleh Oh lebay. iya, harus jujur-jujur aja Harus ya. jujur Iya. aja. Oke, kali ini kita kedatangan Bang Herica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang gitu. di podcast Rizka Menteng. Muda Gaul dan Berkarya. Oke, di samping gue sekarang ada Bang Herichan. Beliau ini adalah sekarang tuh lagi menggeluti public speaking ya. Ya. Kebetulan kita malam ini juga akan ngebahas. Bukan menggeluti public speaking, menggeluti MC wedding. Public speaker lah ya. Iya, salah satu cabang dari public speaker tentunya ya. Alright, oke. Mungkin teman-teman udah kepoin belum IG-nya Bang Herichan? Herichan namaku. Dari channel aku jangan lupa di follow ya. Siap. Untuk 10 followers pertama diskon, chain diskon. Giveaway iPhone. Oh boleh, nanti kalau udah nambah 1.000 lagi baru giveaway deh. Kan kayak sebelah ada giveaway-nya. Oh gitu ya, ada giveaway juga ya? Oke deh. Mudah-mudahan nanti ke depan podcast ini ada yang sponsor. Amin. Oke, gengs, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke tema kita hari ini. Tentang public speaking gitu ya. Mungkin kita awal-awal nanya dulu. Buat Bang Herichan gitu. Gimana sih awalnya belajar public speaking dan kenapa tertarik jadi menggeluti public speaking gitu atau public speaker? Sebenarnya gimana ya, kalau mau dirunut nggak terlalu ingat banget ya. Cuman yang gue ingat sih dari gue masih SD itu kalau ada acara sekolah nggak tahu kenapa suka aja gitu disuruh jadi pemandu acaranya gitu loh. Padahal mikirnya basicnya dulu kalau dipikir-pikir lagi basicnya apa alasannya gue juga nggak tahu. Cuman gue ya udah nurut aja, ngikut aja dan terus kalau untuk belajar public speakingnya sendiri secara formal itu dulu tahun berapa ya gue juga lupa sih. Yang jelas waktu awal-awal kuliah itu sempat lah ikut kayak bukan awal kuliah deh, lupa deh. Pokoknya waktu zaman masih kuliah sempat ikut kayak public speaking course yang specialty-nya di presenter. Presenter dari segala macam acara itu waktu itu presenter school lah kurang lebih lah, presenter course itu disitulah pertama kalinya ambil yang secara resminya, secara formalnya dan diikuti setelah itu dengan beberapa workshop, beberapa seminar juga ikut sih dari situ sih. Jadi itu sebelum terjadi lu masuk ke dunia acting, kan lu juga dulu waktu itu sebelum main film layar lebar yang film tapi itu. waktu pun gue udah berakting-actingan kan gue juga sempat ikut beberapa kali kayak seminar public speaking gitu tetap pernah ikut juga tetap. Oke. Terus habis itu lu ikut juga ajang Abang None ya, Abang None Jakarta juga ikut juga ya? Iya, ikut sempat. Di situ juga ya adalah trainingnya dikit-dikit ya. Gengs, guys, jadi jangan lupa ini Bang Herichan juga ini salah satu Rizkader favorit di Rizka. Jadi dia dulu sempat bergabung di Rizka juga. Jadi teman-teman kalau mau belajar langsung atau ketemu langsung sama Bang Herichan bisa nih. Bisa masuk ke Rizka Menteng dulu. Betul. Pastinya. Ya kan? Jangan lupa lo follow Instagramnya Rizka Menteng ya. Nggak cuma Instagram, kita tuh ada YouTube channel. Iya udah YouTube-nya channel juga. Spotify, luar biasa. Ini remaja masjid yang menggelegar sekali. Semua sosmed ada. Digeluti, dimasukin semuanya. Oke. TikTok ada nggak? TikTok, mungkin ke depan ada TikTok ya. Pale. Ya lanjut. Durasi. Ini kacau ya. Durasi. Aduh, ya oke. Yang kedua yang berikutnya seberapa penting sih Bang menurut lu public speaking itu harus kita miliki gitu? Ini ngebantu banget gak sih sebenarnya? Ngebantu banget pastinya. Karena sebenarnya kita di apapun profesi kita, apapun status kita namanya public speaking itu perlu banget. Dari kita sekolah pun
waktu SMA dulu pun kita kan kok banyak apa namanya ada kan beberapa tugas tuh yang mengharuskan kita membuat makalah terus akhirnya presentasi. Yes, that's right. Terus waktu kita kuliah juga Betul. skripsi, Betul. presentasi. Dan itu buku luar biasa tuh ya kalau yang nggak biasa. Udah kerja pun apa namanya pitching klien atau bahkan pitching ke atasan. Yep. Presentasi itu Betul. kan semuanya secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung apa itu kan semuanya Diharuskan, diharuskan kita punya kemampuan public speaking yang bagus. Betul banget. Jadi teman-teman jangan ragu kalau mau mengembangkan dirinya di public speaking ya, untuk belajar public speaking yang baik dan benar yang bukan bagus. Jangan ragu, harus betul. Setiap orang harus punya skill public speaking. Betul. Karena itu skill yang paling harus dimiliki saat ini. Betul. Oke, teman-teman, berikutnya mungkin bekal apa sih Bang yang menurut lo yang harus dibawa ketika lo jadi public speaking? Apa yang nih bekal-bekal apa yang mesti lo bawa gitu? Yang pasti kita harus menguasai apa yang akan kita sampaikan. Siap. Yang kedua kita juga harus punya rasa percaya diri. Betul. Dan kalau menurut gue sih sebenarnya basicnya dari dua itu, kita pede, kita menguasai apa yang akan kita sampaikan, dan seandainya dua itu sudah kita udah mendarah daging lah di kita, udah kita kuasain banget, insya Allah dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya jam terbang kita itu akan semakin terbiasa bagi kita untuk yaitu tadi menyampaikan atau berbicara di depan umum. Oke. Mungkin lu pernah gak sih lagi ngobrol gitu atau lagi membawain suatu acara, lu nemuin hambatan-hambatan yang ngebuat lu jadi agak grogi atau nervous kayak gitu-gitu, atau ada gak sih hambatan lu ketika lu jadi public speaker gitu? Jujur pernah, pasti pernah, dan tiap orang pasti pernah ya. Apalagi kalau sekarang contohnya paling simpel deh, kalau di gue sekarang kan lagi menggelutinya di MC wedding ya. Ya betul. Itu promosi juga nih. Mungkin buat teman-teman yang mau nikah kan? Ya, entah itu akad nikah aku juga bisa Jawa sekarang ya. Para rawuh kakung Sumarno putri ingkang tet gitu maratan. Oke, kembali ke topik. Oh, siap. Karena ini jadi enggak kalau tadi ya kita belum tuntas yang tadi ya. Jadi kalau saya hambatan itu khususnya ya kalau apalagi kan kalau di dunia di MC wedding itu kita nggak kerja sendiri, kita pasti ada teamwork, dan mostly kita kerja sama WO gitu ya. Dan beberapa kali gitu adalah beberapa event yang sebenarnya kita kalau ada WO biasanya kita bekerja di bawah arahan WO. Betul. Dan ini pernah beberapa kali tuh gue ngalamin dapat WO yang mereka sendiri pun tidak menguasai flow acara atau flow acaranya seperti intinya serba dadakan, banyak informasi dadakan yang disampaikan ke gue, yang gue pun juga akhirnya yang bertugasnya jadi corongnya panitia dan WO ini untuk menyampaikan pesan ke tamu, itu banyak yang ada beberapa yang miss gitu. Betul. Seperti itu. Karena lu sebenarnya di event itu jadi main player banget ya, benar-benar jadi pemain utama banget. Dan di situ kan seolah-olah kan apapun yang terjadi sebenarnya orang tamu taunya apa-apa yang ngatur, ngiranya MC yang ngatur kan, padahal sebenarnya kan WO yang ngatur seperti itu. Betul. Oke deh. Nah, pernah gak sih lu ketika lu ngebawain acara gitu ternyata lu tuh berasa garing banget gitu, terus audiensnya tuh datar aja, nggak merhatiin lu, atau lu merasa dicuekin? Nah, lu gimana sih caranya biar agar si audiens itu atau yang dengerin lu itu mulai interest sama lu gitu, atau mulai balik lagi ke lu ngeliatin gitu, gimana? Kalau itu sih sebenarnya gimana ya, kalau gue sih ya gimana pun juga kita masih ngikutin aturan atau susunan acara yang udah ditetepin sama panitia, sama WO segala macam. Cuman kadang-kadang sih ada kalanya di beberapa kesempatan kita dituntut juga untuk baca suasana gitu. Betul. Makanya kalaupun pernah sih sebenarnya ada tuh mintanya ada games yang acara seru-seruan segala macam. Cuman kondisinya di lapangan kita udah berusaha untuk mengencourage tamu untuk ikut dengan acara yang udah kita susun untuk seru-seruan segala macam, tetap nggak mempan tuh pernah ada gitu. Karena emang dasarnya orang-orang pun tuh dia bukan orang-orang yang gimana sih, maksudnya kalau emang isinya orang-orangnya yang udah capek gitu ya, emang nggak interest untuk ikut game dan segala macam, akhirnya ya udah, akhirnya tuh yang
waktu itu ya udah deh apa namanya akhirnya tarikin deh tuh apa namanya tim WO ada beberapa yang apa namanya yang kita tim hore loh ya, tim hore. Untuk membantu untuk mencairkan suasana dan akhirnya mereka yang memancing gitu betul, memancing ya kurang lebih gimmick mancing untuk ikut apa yang kita udah susun dan akhirnya ya sedikit-sedikit sih ada yang mulai audiens yang mulai tertarik untuk ikut acaranya lah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut lu nih Bang, untuk menjadi public speaker penting banget gak sih untuk jadi diri lu sendiri atau lu tuh harus punya inspirasi yang bisa ngebawa lu gitu? Gimana pun juga kita harus jadi diri kita sendiri. Betul. Karena gimana pun juga kita nggak mungkin bisa jadi orang lain dan mostly klien juga milih kita karena lu punya karakter gitu ya. Karena dia suka sama salah satu faktornya adalah mereka suka sama karakter kita segala macam. Jadi kalau gue sih sebisa mungkin nggak jadi diri gue sendiri. Kalaupun gue punya punya panutan, punya MC panutan gitu macam. Ya udah gue mungkin ambil secara benang merahnya aja, secara garis besarnya aja dan kita implementasiin ke diri kita sesuai dengan apa yang ada pada diri kita seperti itu. Mantap. Keren banget nih guys. Kalau buat teman-teman yang mungkin belum follow IG-nya Rizka Menteng bisa follow juga. Follow dulu @Rizka Menteng, YouTube-nya juga kita ada, Spotify juga ada. Jadi teman-teman jangan lupa share dan subscribe juga nih untuk cuplikan-cuplikan episode podcastnya Rizka Menteng karena ini luar biasa banget, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali secara singkat tapi padat ya Bang ya. Amin. Luar biasa. Ya. Oke. Nih menurut lu nih Bang, kita tuh sebenarnya kan kalau sekarang tuh kita lagi ada yang namanya self love gitu, mencintai diri sendiri gitu. Nah, menurut Abang nih seberapa cinta sih Abang sama profesi yang lagi digeluti saat ini? Kayak gitu. Harus gue akuin dunia per MC-an yang sekarang gue gelutin itu jujur dari dulu emang gue pengen banget. Awalnya emang pengen banget jadi presenter macam. Dan sekarang akhirnya ya jadi MC ya sudah cukup mendekati ya walaupun scale-nya belum mungkin scale-nya belum seluas yang dulu gue cita-citakan tapi dengan sekarang alhamdulillah ya job MC per weddingan gue juga cukup banyak dan akhirnya gue banyak ya secara nggak bisa dipungkirin gue cukup banyak dapat rezeki pemasukan dari sini ya. Jadi ya seneng banget lah maksudnya dari situ. Pilih mana? Main film atau public speaking? Susah tuh. Okay. Masih pengen dua-duanya sih gue. Masih pengen dua-duanya. Walaupun kalau jujur nih maksudnya mungkin agak sedikit melenceng dikit ya. Karena akhirnya kalau gue prinsip gue adalah komit sama apa yang sudah tawarannya masuk. Betul. Dan jujur kayak beberapa tahun yang lalu tuh sempat gue jadwal MC cukup padat, dapat tawaran main film layar lebar yang mengharuskan gue untuk kalau gue ngambil job itu gitu gue harus ninggalin tuh beberapa job wedding gue dan akhirnya gue waktu itu memilih untuk tetap tetap komit sama pekerjaan yang udah masuk di wedding yang udah masuk sampai produsernya bilang are you crazy gitu ini loh film ini bakal meledak banget gini loh. Tapi ya sorry itu saya maksudnya mana kalau prinsip gue mana yang udah masuk duluan yang gue udah komit duluan itu yang akan gue gua pegang gitu. Jadi bagaimanapun apapun yang kita kerjakan kita harus memberikan full heart lah ya. Betul. Terus komitmen juga biar orang tuh trust sama kita, percaya karena kita sebagai muslim itu harus membuat percaya ya sama klien-klien yang udah mau kerja sama kita. Betul. Gitu. Oke, mungkin mau kita tanya-tanya lagi nggak nih kira-kira? Apa coba yang mau ditanya? Kita mau tanya apa lagi nih Bang? Gue sebenarnya agak hati-hati kalau di podcastnya Rizka Menteng ini. Ups. Ini jangan banyak episode-episode yang part-part kita yang kita sensor. Tapi mudah-mudahan sih aman lah ya. Yang ini aman lah. Dari tadi kan nggak ada yang ajaib-ajaib keluar dari mulut kita gitu.
Oke, mungkin part ini kita akhiri dulu kali ya Bang ya. Supaya nanti ke depan biar pada penasaran part 2 ya kan. Mungkin ke depan kita bakal ada part 2-nya ya. Ada dong. Ya, jadi biar pada penasaran dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita, Spotify kita, sama IG kita di @rizkamenteng. Jangan lupa. Oke, mungkin dari kita sekian aja untuk session kali ini ya Bang ya. Mungkin the next kita bakal ketemu lagi insyaallah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Nofar Akbar dan saya Herican namaku. Herican, namaku ya Instagram gue ya. Jangan lupa di follow ya. Oke, jangan lupa juga follow gue di @nofarakbar. Oke, kita berdua undur diri. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.